Pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya sehat dimanapun berada ya. Nah, hari ini adalah hari Rabu 7 Oktober 2020. Kita sudah masuk pada pembelajaran 3 dan 4. Nah, anak-anak disiapkan buku tematiknya, alat tulisnya, pensil, penghapus, dan pensil warnanya ya. Anak-anak menyiapkan buku tematik 2C, alat tulisnya, pensil, penghapus, dan pensil warna. Oke anak-anak, sudah siap semuanya? Nah, supaya kalian bersemangat hari ini, sebelumnya kita akan bernyanyi lagu bersama ya. Lagu yang berjudul Pepaya, Mangga, Pisang, Jambu. Anak-anak sudah pernah mendengarnya? Sudah hafal semuanya? Oke. Apabila belum hafal, kita bernyanyi bersama-sama sekarang ya. Semangat ya anak-anak bernyanyinya. Selamat mendengarkan. Baik, anak-anak. Semuanya sudah bisa ya lagunya ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita buka dengan buku tematik halaman 18. Anak-anak, buka buku tematiknya halaman 18. Anak-anak menyimak ya tentang ayo berlatih. Pada pagi hari, semua anggota keluarga sarapan pagi. Sarapan pagi dilakukan bersama-sama. Nah, sekarang pasangkan kegiatan saat sarapan pagi dengan sila Pancasila yang sesuai. Nah, anak-anak menyiapkan pensil warnanya. Ya, bebas mau warna apa saja. Oke, sudah siap anak-anak? Ya, nanti kita pasangkan ya. Dari yang kotak sebelah kiri dengan kotak yang di kanan. Ya. Yang pertama, sarapan bersama-sama. Nah, ini sesuai dengan sila yang mana ya anak-anak? Bersama-sama. Jadi, yang mana jawabannya? Ya, Persatuan Indonesia. Ya.
anak-anak hubungkan dengan garis. Menggunakan pensil warna ya anak-anak. Kemudian yang kedua, berdoa sebelum makan. Nah, kalau berdoa sebelum makan, berarti sesuai dengan sila yang keberapa anak-anak? Yang pertama. Iya, yang pertama bunyinya yang apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, dihubungkan ya. Berdoa sebelum makan dihubungkan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kita lanjutkan yang ketiga. Tidak berbuat curang merebut makanan adik. Nah, tidak berbuat curang. Berarti dia harus adil ya. Sesuai dengan sila keberapa anak-anak? Kelima. Iya, pinter. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, dihubungkan ya anak-anak dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah anak-anak? Nah, yang keempat. Membantu ibu menyiapkan sarapan. Nah, ini sesuai dengan sila yang keberapa? Sila yang kedua ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, dihubungkan dengan pensil warna ya anak-anak. Ya, sudah semuanya anak-anak? Oke, baik. Kita lanjutkan dengan halaman 19. Ya, ayo diskusi ya. Saat akan berangkat ke sekolah, ibu memberi uang kepada Ino. Uang itu adalah lembaran kertas, Rp1.000 ya. Bila dituliskan Rp 1.003,00 rupiah ya. Uang itu untuk membayar fotokopi. Nah, tahukah kamu pecahan uang kertas lainnya? Nah, bila kemarin anak-anak sudah belajar tentang uang logam. Nah, sekarang kita akan mengenal uang kertas. Ya, anak-anak menyimak baik-baik. Kamu sudah mengetahui pecahan uang logam. Nah, sekarang anak-anak akan mempelajari pecahan uang kertas. Amati angka yang terdapat pada uang kertas berikut. Ya. Gambar yang di sebelah kiri. Ya, anak-anak amati angkanya. Dituliskan Rp, R-nya besar, P-nya kecil. 2.0nya 3,00. Nah, dibacanya bagaimana anak-anak? Rp2.000. Nah, jadi untuk menuliskan uang, mata uang ya, anak-anak menuliskannya dengan Rp. R-nya huruf besar, P-nya kecil. Ya, bila ada ribuan berarti titiknya ada 3. Jangan lupa ada titik, kemudian nolnya ada 3 ya kalau ribuan ya. Baru yang terakhir 0,00. Jangan lupa ya anak-anak. Kemudian yang di bawahnya Rp10.000. Ya, diperhatikan penulisannya. 10 titik nolnya 3,00. Kemudian gambar yang ketiga Rp5.000. Ya, penulisannya R besar, P kecil, 5 titik nolnya 3,00. Kemudian yang di sebelah kanan Rp20.000. Rp 20 titik nolnya 3,00. Kemudian gambar selanjutnya Rp50.000. R besar, P kecil, 50 titik
nolnya 3,00. Kemudian di situ ada lagi kertas ya. Dibaca Rp100.000. R besar, P kecil, 100, titik, nolnya 3,00. Nah, sudah jelas anak-anak? Nah, itulah beberapa uang kertas ya yang ada di negara kita. Oh iya, nah mungkin beberapa bulan yang lalu kalian mungkin bila membaca berita atau mendengarkan berita pasti mengenal dengan uang pecahan kertas Rp75.000. Ya anak-anak, nah di sini nanti bisa ditambahkan ya uang kertas Rp75.000. Ya, uang tersebut juga sudah sah untuk digunakan pembayaran meski jumlahnya terbatas. Ya anak-anak. Kemudian kita lanjutkan untuk halaman 20 dan 21. Nah, nanti anak-anak mengerjakan langsung di buku tematiknya. Ya, anak-anak nanti mengerjakan halaman 20 dan 21. Ya. Kemudian kita lompati dulu sebentar. Kita lanjutkan dengan halaman 22. Ya, kita masuk ke pembelajaran 4. Halaman 22. Setiap barang mempunyai harga yang berbeda. Contohnya, harga telur lebih murah daripada harga dompet. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, bacalah percakapan Ino dan Ayah berikut. Ayah, telur harganya 2.000 per butir. Sebuah dompet harganya 20.000. Mengapa harga dompet lebih mahal dari sebutir telur? Nah, kemudian ayahnya menjawab, harga telur lebih murah karena mudah diperoleh. Peternak hanya menunggu ayam-ayam bertelur. Dompet lebih mahal karena dibuat melalui banyak cara dan memakan waktu lama. Nah, kemudian yang bawahnya ya anak-anak. Ayo lakukan. Pasangkan benda dengan harga yang sesuai. Nah, seperti tadi dalam percakapan, ya. Dompet, tadi harganya berapa anak-anak? 20.000. Iya, berarti kita pasangkan dengan uang kertas yang 20.000. Ya. Yang nomor berapa itu uang kertasnya? 1, 2, 3. Yang ketiga ya, gambar yang ketiga. Dompet, anak-anak hubungkan dengan gambar uang kertas yang ketiga. Boleh menggunakan pensil warna ya anak-anak. Kemudian selanjutnya yang di bawah. Telur. Nah, sesuai dengan percakapan tadi, telur harganya berapa? 2.000. Iya, berarti sesuai dengan uang kertas yang mana anak-anak? Yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Yang pertama. Iya, pinter semuanya ya. Kita lanjutkan lagi halaman 23. Ya, yang ayo berlatih. Beri tanda centang pada uang sesuai harga barang. Nah, di situ sudah ada contohnya ya anak-anak. Ino membeli buku. Harga buku Rp4.000. Ino membayar sebanyak Rp4.000. Nah, berarti uang kertasnya terdiri dari berapa uang kertas? Apa saja anak-anak? Ya, 2.000-an. 2.000-annya ada 2. Iya, berarti yang dicentang ya hanya 2 uang kertas 2.000-an.
Oke ya anak-anak. Kemudian yang kedua, Arin membeli sebatang coklat. Harga coklat Rp1.000. Arin membayar sebanyak. Nah, harga coklat tadi berapa? 1.000. Nah, di situ ada beberapa uang kertas. Seribuannya ada 4. Jadi yang diberi centang berapa banyak anak-anak? Ada 1. Iya, 1.000. Berarti salah satu saja yang diberi tanda centang. Kemudian yang ketiga, ibu membeli 1 sisir pisang. Harga 1 sisir pisang 18.000. Ibu membayar sebanyak, nah bila 18.000, uangnya terdiri dari uang kertas apa saja anak-anak? Nah, di situ pilihannya ada 1.000 uang logam, 5.000 uang kertas, 2.000 uang kertas, 10.000 uang kertas, dan 1.000 uang kertas. Nah, bila 18.000, uangnya terdiri dari yang mana saja? 5.000. Iya. Kemudian berapa lagi anak-anak? 2.000. Iya. Selanjutnya 10.000. Iya. Kemudian 1.000. Iya. Untuk mengetahui 18.000 berarti anak-anak jumlahkan semuanya ya dengan cara bersusun ke bawah. 5.000 ditambah dengan 2.000 ditambah dengan 10.000 ditambah dengan 1.000. Nah, ditambahkan hasilnya berapa? Nah, 18.000. Jadi yang diberi tanda centang yang uang kertas ya, 5.000, 2.000, 10.000, dan 1.000. 1.000-nya anak-anak boleh pilih salah satu. Ya, boleh yang koin atau yang kertas. Kalau sudah anak-anak mencentang yang koin, berarti yang kertas tidak perlu dicentang. Bila anak-anak mencentang yang uang kertas 1.000, berarti untuk yang koin tidak perlu anak-anak centang. Jelas anak-anak? Ya, caranya dengan menjumlahkan semuanya ya. Sudah cocok belum dengan 18.000? Selanjutnya yang terakhir, ayah membeli anggur. Harga anggur Rp25.000. Ayah membayar sebanyak, nah di situ tadi harga anggur berapa anak-anak? Rp25.000. Berarti uangnya terdiri dari uang berapa? 5.000 dan uang 20.000. Ya, coba anak-anak jumlahkan dulu. 20.000 ditambah 5.000. Hasilnya berapa? 25.000. Ya, jelas ya anak-anak? Berarti yang dicentang hanya 5.000 dan 20.000. Sudah jelas ya anak-anak semuanya? Nah, untuk tugas kalian yang tadi dikerjakan ya. Halaman 20 dan 21, nomor 1, 2, dan 3. Anak-anak mengerjakannya langsung di tematik. Kerjakan dengan teliti ya anak-anak, tidak perlu terburu-buru. Bila sudah selesai, jangan lupa diperiksa kembali. Sudah yakin? Baru dikirimkan via Classroom. Oke ya anak-anak, selamat mengerjakan. Anak-anak, sekarang kita lanjut pembelajarannya pada buku tematik halaman 24. Dibuka ya anak-anak bukunya, halaman 24. Nah, sekarang mari anak-anak semuanya simak dan dengarkan ibu guru membacakannya.
Keluarga Ino selalu makan bersama di meja makan. Saat makan, keluarga Ino tertib. Sebelum makan, semua berdoa kepada Tuhan. Ino dan Arin menunggu ayah dan ibu mengambil nasi dan lauk terlebih dahulu. Setelah ayah dan ibu mengambil hidangan, barulah Ino dan Arin mengambil hidangan. Nah, sikap Arin dan Ino sangat baik ya anak-anak saat di meja makan. Itu adalah aturan menghormati orang tua di meja makan. Nah, seperti gambar yang ada di sebelah kanan atas saat keluarga Ino makan bersama. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya yang ada di bawah bersama-sama ya anak-anak. Yang pertama, apa yang dilakukan keluarga Ino sebelum makan? Nah, seperti pada bacaan di atas, yang dilakukan keluarga Ino sebelum makan yaitu berdoa kepada Tuhan. Nah, ditulis ya anak-anak semuanya. Yang dilakukan keluarga Ino sebelum makan yaitu berdoa kepada Tuhan. Pertanyaan selanjutnya. Siapakah yang mengambil hidangan terlebih dahulu? Nah, anak-anak pasti sudah tahu ya dari bacaan di atas, siapa yang mengambil hidangan terlebih dahulu? Ya, benar. Yang mengambil hidangan terlebih dahulu yaitu ayah dan ibu. Yang mengambil hidangan terlebih dahulu adalah ayah dan ibu. Selanjutnya, bagaimana cara Ino menghormati ayah dan ibu saat makan? Nah, cara Ino menghormati ayah dan ibu saat makan yaitu dengan memberikan kesempatan kepada ayah dan ibu untuk mengambil hidangan terlebih dahulu. Nah, cara Ino menghormati ayah dan ibu saat di meja makan adalah menunggu ayah dan ibu mengambil nasi dan lauk terlebih dahulu. Itu ya anak-anak, ibu ulang sekali lagi. Bagaimana cara Ino menghormati ayah dan ibu saat di meja makan? Dengan menunggu ayah dan ibu mengambil nasi dan lauk terlebih dahulu. Nah, begitu ya caranya Ino menghormati ayah dan ibu saat di meja makan. Nah, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sikap yang baik saat di meja makan? Nah, sikap yang baik saat di meja makan yaitu tidak berebut makanan, lalu tertib saat makan, dan memberikan kesempatan kepada ayah dan ibu untuk mengambil hidangan terlebih dahulu. Nah, sikap yang baik saat di meja makan yaitu tidak berebut makanan, tertib saat makan, dan memberikan waktu untuk ayah dan ibu mengambil makanan terlebih dahulu. Nah, begitu ya anak-anak sikap yang baik saat di meja makan. Kita lanjut bagian yang bawah. Bagaimana sikapmu? Saat makan, Ino dan Arin tidak berebut mengambil hidangan. Kalau punya makanan, Arin juga mau berbagi dengan Ino. Ino juga sering membacakan buku cerita kepada Arin. Apakah sikap kakak beradik seperti Ino dan Arin baik? Nah, menurut kalian bagaimana anak-anak sikap Ino dan Arin sebagai kakak adik? Ya, benar. Sikapnya yaitu baik. Nah, bagaimana menurutmu? Nah, bagaimana menurut kalian katanya? Ya, mari kita jawab bersama. Menurut saya, sikap Ino dan Arin sebagai kakak dan adik adalah sikap yang baik karena mereka saling membantu dan juga
saling membantu dan juga rukun kepada kakak dan adiknya. Begitu ya anak-anak. Menurut saya, sikap Arin dan Ino adalah baik karena mereka kakak dan adik saling rukun dan saling membantu. Nah, begitu ya anak-anak. Sekarang kita lanjut pada buku tematik halaman 25. Bagian Ayo Mencari Tahu. Tanyakanlah kepada teman sebangkumu 1 contoh cara menghormati orang tua dan menyayangi adik. Yang pertama, cara menghormati orang tua. Nah, bagaimana anak-anak? Semuanya cara menghormati orang tua. Nah, iya, cara menghormati orang tua yaitu dengan sopan berbicara kepada orang tua, mematuhi perintah orang tua, dan mau membantu orang tua, misalnya membantu ibu saat di dapur mencuci piring atau membantuin ibu memasak, begitu ya. Cara menghormati orang tua yaitu berkata sopan kepada orang tua, mau membantu orang tua, begitu ya anak-anak, cara menghormati orang tua. Yang selanjutnya cara menyayangi adik. Nah, contoh cara menyayangi adik itu bagaimana ya? Ya, benar. Dengan bermain rukun dengan adik, tidak membuat adik menangis, tidak suka menggangguin adik. Nah, begitu ya cara menyayangi adik, yaitu bermain rukun dengan adik, tidak membuat adik menangis, ataupun tidak mengganggu adik. Nah, begitu ya anak-anak, cara menghormati orang tua dan menyayangi adik. Semoga kalian mempunyai sikap-sikap yang baik seperti itu ya anak-anak semuanya. Nah, selanjutnya kita jawab bersama bagian ayo lakukan. Mari disimak semua anak-anak ya. Menyayangi orang tua dan menyayangi adik merupakan tugas kita di rumah. Berilah tanda centang sikap yang sesuai. Nah, yang pertama, bermain bersama adik. Nah, kalau bermain bersama adik merupakan sikap yang baik atau tidak ya? Ya, benar. Diberi tanda centang. Yang kedua, membantu ibu menyiapkan makanan. Nah, ini merupakan sikap menyayangi orang tua, berarti diberi tanda centang. Yang ketiga, tidak mau membagi makanan kepada adik. Nah, tidak mau membagi makanan kepada adik merupakan sikap tidak menyayangi adik ya. Berarti boleh diberi tanda silang atau dikosongin. Yang keempat, mendengarkan jika ibu memberi nasihat. Nah, mendengarkan ibu jika memberi nasihat merupakan contoh menghormati orang tua, berarti diberi tanda centang. Tidak mengikuti nasihat ayah. Nah, tidak mengikuti nasihat ayah berarti tidak mendengarkan nasihat ayah, berarti tidak menghormati orang tua, berarti diberi tanda silang atau dikosongin. Yang berikutnya, berteriak saat berbicara dengan ayah dan ibu. Nah, berteriak saat berbicara dengan ayah dan ibu itu tidak sopan ya anak-anak, berarti tidak menyayangi atau tidak menghormati orang tua. Berarti diberi tanda silang. Merebut buku yang sedang dibaca adik. Nah, kalau merebut berarti mengganggu adik ya anak-anak. Adiknya sedang baca malah diganggu. Berarti sikap yang tidak menyayangi adik. Nah, kalau begitu diberi tanda silang. Yang selanjutnya, mengganggu adik hingga menangis. Nah, mengganggu adik hingga menangis berarti perbuatan yang tidak baik dan tidak menyayangi adiknya, diberi tanda silang. Membantu adik memakai baju. Nah, membantu adik memakai baju merupakan perbuatan yang baik dan menyayangi adiknya, berarti diberi tanda centang. Yang terakhir, membantu ayah mencuci mobil. Nah, menurut anak-anak, membantu ayah mencuci mobil adalah tugas yang baik atau tidak? Iya, benar. Itu adalah tugas yang baik karena sudah mau membantu orang tuanya.
berarti diberi tanda centang. Oke, sampai sini semoga kalian semua sudah mengerti ya anak-anak. Sekarang dibuka halaman 26 ya anak-anak semuanya. Nah, sekarang mari disimak lagi pembelajaran selanjutnya. Susunlah kalimat-kalimat berikut menjadi sebuah cerita. Beri nomor pada kotak sesuai urutan kejadian. Nah, di sini ada kata yang masih belum tersusun ya, kalimat yang masih belum tersusun ya anak-anak. Sekarang kita akan susun bersama-sama kalimat tersebut menjadi urutan yang benar, sesuai dengan gambar yang ada di sebelah kanan. Baik, mari sama-sama anak-anak kita susun kalimatnya. Yang pertama, nah kita lihat. Nah yang pertama ada yang tahu anak-anak? Iya benar. Yang pertama, cari kalimat yang bacaannya Ayah mengajak Arin ke toko buku. Nah, Ayah mengajak Arin ke toko buku. Itu kalimat yang pertama. Dalam kotaknya ditulis nomor urut 1 ya anak-anak. Ayah mengajak Arin ke toko buku. Itu kalimat yang pertama. Ditulis dalam kotaknya nomor 1. Selanjutnya, lalu yang kedua, Arin minta buku cerita kepada ayah. Nah, di kotaknya ditulis nomor 2 ya anak-anak. Arin minta buku cerita kepada ayah. Lalu kalimat yang ketiga. Yang ketiga, ayah menyuruh Arin memilih buku yang disukainya. Nah, itu kalimat yang paling atas ya anak-anak. Tulis dalam kotaknya nomor 3. Ayah menyuruh Arin memilih buku yang disukainya. Nah, dalam kotaknya ditulis nomor 3. Lalu kalimat yang terakhir yaitu ayah membayar buku yang dipilih Arin di kasir. Nah, ayah membayar buku yang dipilih Arin di kasir. Nah, itu adalah kalimat terakhir yaitu nomor 4. Ditulis ya anak-anak di kotaknya nomor 4. Nah, sesudah kita susun kalimatnya, sekarang anak-anak perhatikan yang bagian bawah, bagian ayo menulis. Nah, tulislah kembali cerita yang telah kamu susun di atas. Nah, jadi anak-anak ditulis ya cerita yang sudah kita susun tadi. Yang tadi kan di sini kalimatnya masih belum berurut. Sekarang di bawah anak-anak tulis yang sudah berurut. Nah, begitu ya anak-anak, kalian salin kalimat yang sudah berurut di atas. Kalian salin langsung di buku tematiknya. Tulis dengan tulisan yang rapi ya anak-anak, agar mudah untuk dibaca. Langsung dikerjakan di buku tematiknya. Oke ya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya kalian kerjakan tugas yang sudah ada di classroom. Semoga sampai sini kalian semua sudah mengerti ya anak-anak semuanya.